Baik, kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan tugas CMS tentang tanggung jawab manajemen. Pada perusahaan transportasi online, Gojek, saya sendiri sebagai manajer umum atau target. Saya Rizmanto sebagai wakil manajer umum. Saya Renalita Kampai, penanggung jawab IT. Saya Agnes Molan sebagai HR. Saya Agnes Sama sebagai manajer perusahaan. Saya Farala Roman sebagai manajer keuangan. Saya Cekina Wongkar sebagai staf keuangan. Saya Krisya Abu sebagai manajer operasional. Saya Virginia Lengkong sebagai supervisor layanan pelanggan. Saya Putri Dudu sebagai layanan pelanggan. Baik, selamat siang semuanya. Sesuai agenda rapat kita pada hari ini, kita akan membahas tanggung jawab manajemen, terutama mengenai manajemen, komitmen manajemen, kebijakan mutu, tinjauan manajemen, serta tanggung jawab, kewenangan dan komunikasi di perusahaan kita. Mari kita mulai dengan komitmen manajemen. Sebagai manajemen, kita harus memastikan bahwa semua kebijakan dan operasional berjalan sesuai dengan tujuan kita. Desi, Assistant Manager, bagaimana pendapat Anda? Menurut saya, komitmen manajemen adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pelayanan kita. Saya harap manajemen hingga staff dapat untuk memahami tanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan dari perusahaan. Dari segi operasional, kita harus memastikan bahwa pengemudi selalu tersedia, terutama saat jam sibuk. Ini adalah salah satu bentuk komitmen kita kepada pelanggan. Saya juga ingin mengusulkan bahwa kita harus lebih aktif memantau performa pengemudi untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Saya setuju dengan pendapat Ibu Bisa. Saya melihat bahwa kita perlu memberikan pelatihan tambahan bagi pengemudi untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada pelanggan. Selain itu, saya pikir komitmen kita bisa ditunjukkan dengan lebih banyak mendengarkan masukan dari karyawan. Mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan memiliki wawasan yang sangat. Jadi kita perlu membuat rencana jangka panjang untuk mempertahankan dan meningkatkan komitmen ini. Geralda, bagaimana dari sisi keuangan? Baik, dari segi keuangan, saya melihat hal yang bisa dialokasikan untuk pelatihan pengemudi. Namun, kita perlu memperhatikan efektivitas dari pengeluaran ini. Dan kita harus memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas layanan yang ada di perusahaan. Baik, selanjutnya kita beralih pada kebijakan mutu dan hierarki dokumen. Saudara Renali, apakah ada kebijakan mutu yang perlu diperbaiki? Untuk bagian IT, aplikasi kita perlu terus diperbarui agar sesuai dengan standar mutu. Kami juga sedang berusaha meningkatkan keamanan data, terutama dokumen-dokumen pelanggan. Hierarki dokumen digital kami sudah cukup teratur, namun ada beberapa keluhan dari tim profesional terkait kesulitan mengakses laporan secara real time. Benar Bapak Renali, di saat kami memerlukan data pengemudi atau pelanggan, sistem menjadi error atau lambat. Ini juga menghambat operasional harian. Kami juga sudah memulai upgrade pada server, tapi butuh waktu sekitar 1 minggu lagi untuk menyelesaikan semuanya. Selain itu, dari sisi layanan pelanggan, kami juga sering mengalami keterlambatan dalam mengakses data pelanggan ketika menangani keluhan. Jadi saya juga setuju bahwa perbaikan pada aplikasi itu akan sangat membantu. Saya pastikan ini menjadi prioritas utama tim IT untuk mempercepat proses menyelesaikan upgrade. Bagus. Selanjutnya kita lanjutkan pada bagian tinjauan manajemen. Geralda, bagaimana laporan keuangan terbaru kita? Saat ini kita dalam kondisi yang cukup stabil dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 10% dibandingkan dari kuartal sebelumnya. Namun ada beberapa pengeluaran yang meningkatkan, terutama dengan di bagian pemasaran dan operasional. Saya merekomendasikan agar kita lebih efisien dalam mengelola anggaran ini.
pengeluaran di bagian pemasaran belakangan ini sedang tinggi karena kalau dilihat-lihat lagi baru-baru saja kita itu memakai marketing influencer. Jadi kita bekerja sama dengan 2 influencer dan untuk membayar 2 influencer ini biayanya tinggi. Itu sebabnya di bagian pemasaran memang sedang meningkat pengeluarannya. Tapi kita juga sudah menganalisis ternyata hasilnya positif. Dari 100% pelanggan kita, ada 50% pelanggan baru kalau kita memakai influencer marketing tadi. Tapi saya tetap setuju dengan yang dikatakan oleh saudari Teraga. Kita akan tetap memantau setiap strategi marketing yang kita gunakan untuk supaya melihat apakah itu efisien atau tidak. Kalau tidak efisien berarti kita akan mengganti ke strategi marketing yang lain. Baik, dari sisi administrasi, kami telah mencatat semua pengeluaran dengan baik. Namun, saya melihat ada beberapa pembayaran yang terlambat, terutama dari pihak ketiga seperti vendor. Ini mungkin memerlukan peninjauan lebih lanjut. Baiklah, saya akan memeriksa lebih detail mengenai pembayaran vendor dan akan memberikan rekomendasi pada pertemuan selanjutnya. Terakhir kita akan membahas tanggung jawab, kewenangan, dan komunikasi. Saya ingin setiap manajer memastikan bahwa tanggung jawab dan kewenangan masing-masing jelas dan komunikasi antar tim berjalan lancar. Agnes, bagaimana dari sisi HR? Saya sudah membuat panduan yang lebih jelas tentang tugas dan tanggung jawab setiap karyawan. Dan saya sedang dalam proses membuat pelajaran komunikasi internal untuk semua tim. Hal ini bertujuan agar setiap departemen lebih memahami peran masing-masing dan bekerja lebih efektif bersama. Baik, di sini saya juga ingin menambahkan bahwa di bagian layanan pelanggan, kami seringkali kesulitan berkomunikasi dengan tim operasional ketika ada masalah yang harus segera ditangani. Ada baiknya jika kita memiliki saluran komunikasi khusus yang lebih cepat. Ide bagus Ibu Putri. Kami di tim operasional juga merasa perlu komunikasi langsung untuk masalah di lapangan. Mungkin kita bisa buat grup atau pakai platform khusus. Sebagai wakil manajer, saya akan memastikan bahwa ada kebijakan komunikasi yang lebih efektif antara tim operasional dan layanan pelanggan. Karena kita tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlalu. Baik, jadi kita akan membuat sistem komunikasi baru untuk memperbaiki komunikasi dan informasi antar tim. Selain itu, saya ingin memastikan bahwa setiap orang memahami dengan jelas tanggung jawab dan kewenangan mereka. Setiap masalah yang muncul harus segera dilaporkan dan diselesaikan. Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya rasa kita sudah membahas semua poin penting. Terima kasih atas masukan dan diskusi yang produktif hari ini. Kita akan tidak lanjuti semua keputusan yang sudah kita buat, dan saya berharap kita terus meningkatkan kinerja dan layanan Gojek ke depannya dapat selesai. Terima kasih semuanya.